bersyukur. Jangan selalu katakan bahwa Yesus terbaik. Yesus
bersama-sama ada di rumah untuk memuji menyembah meninggikan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau hadir, Kau ada di tengah-tengah kami. Kami mau bersorak, kami mau bersuka cita buat Engkau. Sebab kami mau beri yang terbaik buat Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami bawa ibadah raya kami pagi hari ini di dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Semua yang hadir bersyukur dan katakan amin. Haleluya. Saudara, saya ingin mengajak kita untuk memuji satu pujian. Pujian ini baru, tetapi menjadi berkat buat saya. Saya yakin dan percaya pujian ini akan jadi berkat buat saudara juga pada hari ini. Kerajaanmu datanglah. Jikalau Tuhan hadir di tengah-tengah kita, maka kita bisa melihat mujizat kuasa yang ada bagi kita. Kami percaya Tuhan di tengah ibadah ini Kamu memberikan berkat yang sudah Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat yang sudah kami terima. Kami mau memberi dengan sukacita untuk Engkau. Kami percaya Tuhan apa yang kami berikan pagi hari ini
Kami rindu untuk pekerjaan di tempat ini. Terima kasih Bapak, berkati kami semuanya dalam segala usaha pekerjaan kami. Kami yakin dan percaya, berkati kami dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Tuhan mampu mengubah kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah kita mau diubah oleh Tuhan? Apakah kita mau terima kasih yang sedianya dari Tuhan? Apakah kita hanya mementingkan diri kita sendiri? Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Kali ini siapapun yang datang dengan berbagai kesal, berbeban-beban yang sangat berat, kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, kita
Yesus dengan lebih sungguh Tuhan, dengan semua yang kami punya, dengan semua Tuhan Yesus yang kami bisa lakukan Tuhan. Kau tutup kau dengan kuasa dalam dan segala kami mendengarkan firman. Kau berkati Tuhan, supaya Tuhan ditertanam dan terpotret dalam kehidupan kami. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus ada Allah yang hidup dan berkuasa. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom. Saya senang sekali hari ini boleh bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara untuk menikmati hadirat Tuhan. Saya yakin hari ini Tuhan ada di tengah kita dan Tuhan berbicara bahwa harus ada pembaharuan. Tuhan minta untuk setiap kehidupan kita berikan waktu yang terbaik, bukan hanya pada saat kau sedang bermasalah, bukan hanya pada saat kau sedang punya masalah atau kau sedang menghadapi namanya tekanan, tapi setiap waktu, setiap saat. Bukan pada saat hanya kau akan melayani, bukan hanya pada saat kau akan mempersiapkan khotbahmu, bukan hanya kau pada saat mempersiapkan kiasamu, tapi setiap waktu dan setiap saat. Ada perenungan pribadi, ada yang namanya kita berdoa, ada yang namanya mempersiapkan diri dengan doa dan puasa. Tuhan mau untuk kita berubah di bagian ini. Hari ini spesial, Tuhan berbicara seperti itu untuk kita. Dan yang pujian akan terbaharui kalau kita yang mau terbaharui. Kita sendiri yang terbaharui dalam setiap dan segala aspek bentuk kehidupan. Kita harus tercermati dalam setiap dan aspek bentuk kehidupan apapun itu. Amin, saudara. Amin. Siap untuk terbaharui Tuhan. Amin. Ketika kita siap diperbaharui, berarti kita juga siap menerima tanggung jawab yang berbeda lagi. Kalau kita sudah terbaharui, tanggung jawab kita bukan tanggung jawab yang kecil, tanggung jawab kita adalah tanggung jawab yang besar. Bukan yang sembrono lagi pada saat kita akan melayani Tuhan, pada saat kita akan mempersiapkan diri untuk naik ke awal kampung, bukan yang sembrono, tapi ada konsekuensi yang berbeda pada saat kita akan melayani. Konsekuensi di mana hadirat Tuhan hadir atau Tuhan menolak kita pada saat kita mengangkat pujian dan penyembahan kita. Hanya itu, dua bagian itu. Dan Tuhan inginnya pada saat kita berkumpul bersama hadirat Tuhan hadir. Hadirat Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Jangan melihat manusia. Kalau kita melihat manusianya tetap ada salahnya. Bahkan Bapak Ibu Saudara bisa saja salah. Kalau kita melihat bagaimana nantinya Tuhan mau pakai kita, walaupun ada kesalahan dalam kehidupan kita, tapi di bagian itu Tuhan akan mengubah jadi sesuatu yang baru dan bagus. Bukan hanya baru doang. Ketika baru itu biasanya kita lihat bagus, tapi ketika menuju ke tengah-tengah itu baru itu bisa dibuang dan atau mungkin kita bosan, benar ya? Tapi Tuhan maunya kita jangan sampai bosan, terus tetap ada di tracknya Tuhan, di jalurnya Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Setiap ketua-ketua komisi, setiap ketua-ketua Kersel, Tuhan minta ada pembaharuan dalam kehidupan kita. Di dalam hal kepedulian, di dalam saling mengerti, di dalam hal kepekaan. Itu yang Tuhan mau. Karena si pendakwa itu atau iblis selalu mencobai di dalam berbagai bentuk aspek. Padahal Tuhan, kita tahu Immanuel Allah beserta dengan kita. Tapi ternyata bukan hanya Allah yang menyertai kita. Ada sosok lain yang mengintai dalam kehidupan kita. Kitanya mau gak berproses dalam kehidupan kita yang sosok ini. Kalau kita diintai sama Tuhan, kita akan terima sesuatu yang bagus. Tapi ternyata setiap kali kita terima yang bagus, kita jarang bisa mengucap syukur. Pada saat masalah datang, baru kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau kau baru lagi hidupku. Padahal Tuhan selalu membaharui kehidupan kita setiap hari tanpa kita minta. Tapi kitanya tidak pernah mengerti bahwa kita sudah berbaharui sama Tuhan. Dan kita hanya pengennya masalah kita yang selesai, karena kita mau mengerti tentang masalah orang lain. Tanpa kita mau mengerti tentang apa yang harus atau kewajiban kita yang harus kita kerjakan di luar sana. Masih banyak orang yang belum kenal dengan Tuhan Yesus. Apakah tidak berani untuk menyampaikan tentang siapa Yesus, tentang kabar kebenaran? Pas sesuai dengan tema yang akan saya angkat, sebelumnya mungkin Mas Evan bisa menghidupkan video. Kita akan lihat sebentar sesuatu yang luar biasa. Mungkin Mbak Tessa, suaranya bisa digedein.
yang di samping itu mungkin diulang lagi. Nah, seperti itu. Oke. Bapak Ibu bisa cermati dan bisa lihat bersama. Adalah CD atau DVD isinya firman Tuhan, karena aku percaya saat kita sakit kadang-kadang kita kehilangan pengharapan. Tapi aku percaya tiap pagi Nino dengerin firman Tuhan karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan aku percaya begitu banyak orang yang berdoa buat Nino, pasti aku yakin bahwa Tuhan kita bukan cuma sekedar Tuhan yang mendengar doa, tapi Dia adalah Tuhan yang menjawab doa kita. Aku percaya Nino akan sembuh, diangkat penyakitnya sama Tuhan, dan kamu akan, I want to speak blessing to you. Kamu akan dipakai Tuhan dengan dahsyat, dengan apapun experience yang Tuhan izinkan. Tidak ada yang terjadi, tidak ada yang kebetulan dalam Tuhan. Kamu akan dipakai dengan dahsyat, mulutmu akan diberkati Tuhan, dan kamu akan menyebarkan kebaikan mengenai Tuhan yang dahsyat dalam hidup kamu. Tuhan berkati, jangan kehilangan pengharapan ya. Ini aku titip ya, tiap pagi didengerin ya. Terima kasih. Ya, dan sebenarnya segala keinginannya Nino itu adalah hal simpel saja. Mungkin Nino tidak mengenal kami secara pribadi dan yang lainnya, tapi bagaimana hatinya Nino ingin sekali bertemu dan berdoa kami bersama. Kami akan wujudkan semua itu di siang hari ini. Melanie akan pimpin doa untuk siang hari ini bersama Nino dan Ibu. Iya. Kami berdoa secara Kristen, tapi mungkin teman-teman yang berbeda keyakinan mau ikut mendoakan. Saya percaya pasti ikut punya hati ingin mendoakan Nino juga supaya Nino diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya sama Tuhan. Oke, kita berdoa ya. Nino, kita berdoa ya sayang. Tuhan, kami datang kepada Engkau, kami percaya bahwa 2-3 orang berkumpul dalam namamu, meminta kehadiran Engkau. Kami percaya the presence of God, kehadiran Tuhan ada di tempat ini. Dan aku bisa merasakan Roh Kudus, Engkau Allah yang baik. Sekali lagi kami percaya Engkau adalah Allah yang bukan sekedar mendengar doa kami, tapi Engkau adalah Allah yang menjawab doa kami. Aku percaya bukan kebetulan bahwa Ruben dan semua teman-teman tempat ini bisa bertemu dengan Nino. Tuhan, Engkau pakai Nino Tuhan. Kalau Engkau izinkan dia sakit saat ini, aku percaya bahwa penyakit ini Tuhan, semudah Tuhan membalikan telapak tangan Tuhan, mengangkat penyakitnya dalam nama Tuhan Yesus. Biar dia boleh dipakai dengan dahsyat supaya melalui mulutnya banyak orang bisa mengenal siapa Yesus, dan juga membawa kesaksian bahwa hidupnya bukan adalah kesia-siaan, bahwa manusia bisa melihat bahwa Nino sekarang tidak berdaya, tidak bisa berbicara, tapi kami percaya bahwa mukjizat terjadi Tuhan saat ini buat Nino. Tuhan akan pakai dia dengan dahsyat, dia akan menyebarkan kebaikan Tuhan dan siapa Tuhan dalam hidupnya. Biar Tuhan Yesus memberkati Nino saat ini juga. Dalam nama Tuhan Yesus aku sudah berdoa, dan kami percaya Tuhan berbelas kasihan kepada Nino Tuhan, supaya dia bisa berkumpul dengan keluarganya, dan Tuhan pakai dia Tuhan, mulutnya, talentanya untuk hanya memuliakan Engkau Tuhan, melayani Engkau untuk kebesaran namamu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk pertemuan ini. Haleluya, amin. Kami mencoba mewujudkan semua keinginan Nino untuk berdoa bersama kami. Hal simpel yang dia inginkan, beberapa materi, tapi dia ingin bersama kami untuk berdoa bersama. Nino semangat. Kalau kita lihat, bukan karena dia artis, karena nggak semua artis juga berani menyampaikan tentang siapa Yesus, atau kalau boleh saya sampaikan, bahkan tidak semua kita pada saat kita harus berkumpul dengan orang banyak, kita bisa menunjukkan menjadi diri kita sebagai mana layaknya kita orang-orang yang sudah percaya dengan Yesus. Maka mungkin kita bisa jadi troublemaker, kita bisa menjadi masalah di tengah-tengah masalah. Coba paham, bahwa di sini ini sesuatu yang luar biasa, hal yang baru. Tuhan sudah mau mengerjakan. Akan ada orang-orang penerus yang bisa membuat banyak orang mengerti tentang siapa itu Yesus. Kalau mungkin yang lain gak berani menceritakan lewat mereka ini, bahkan bukan hanya lewat mereka, kalau boleh saudara, harusnya seperti itu. Selama 3 minggu, 4 minggu sampai ke minggu yang kemarin, minggu Sabtu kemarin, kita sama-sama ngobrol tentang akhir zaman, bagaimana persiapan kehidupan nantinya. Ketika nanti kita nggak bisa lagi menikmati yang kehidupan seperti ini, semua serba terbatas, semua serba susah, semua serba jin, semua serba tidak pakai yang namanya terlihat atau digital. Hal yang belum kita akan mengerikan. Tapi ketika kita sudah siap dan kita berani mengakui siapa itu Yesus, gak akan ada yang berani musik-musik lagi. Karena kita udah punya kuasa yang lebih besar daripada kuasa dunia ini. Amin. Kalau artis ini Melanie berani seperti itu, Bapak Ibu sudah berani.
itu akan ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika ada yang sakit, datangi dan doakan di dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Bukan nama yang lain, bukan pakai kekuasaan yang lain, bukan pakai dinas-dinas yang lain, atau pakai apapun juga, klinik-klinik bukan, tapi pakai nama Yesus Kristus. Ada Instagram, pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Facebook, apapun juga, Twitter, semua macam link. Bahkan kita sudah punya YouTube sendiri untuk gereja tempat ini. Apakah kita mau hentikan, ataukah kita mau sudah sama dulu lah? Yang penting sudah ikut ibadah setiap hari Minggu pagi, karena udah bisa ada ibadah di normal. Jadi gak usah lagi dikirim-kirim YouTube-nya. Padahal yang Tuhan mau itu lebih banyak lagi orang tahu dan kenal tentang siapa itu Yesus. Amin. Oh, gak usah peduli lah mereka yang gak datang hari ini, bodo amat. Padahal nanti ketika kita dipanggil Tuhan, kita ditanya apa sudah melakukan itu, dan kita nggak pernah lakukan apa-apa, dan kita nggak pernah bisa bawa jiwa. Jiwa bisa berasal daripada anak dan cucu kita kalau sudah menikah. Tapi bukan hanya itu yang Tuhan mau. Perbaharui lagi orang-orang yang sudah lama tidak kenal Tuhan. Ubah mereka supaya mereka mengenal dengan Tuhan Yesus. Amin. Bawa mereka kembali ke hadirat-Mu. Itu yang Tuhan mau. Dan hari-hari ini yang sedang diserang itu adalah apa? Identitas kita sebagai orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya dengan Yesus. Yang diserang oleh siapa? Si pendusta itu. Kalau kemarin dengan teman-teman youth, saya sampaikan yang akan nantinya mempengaruhi dengan besar ekonomi, politik, dan militer. Ketika perekonomian susah, kita mau setia sama Tuhan. Apakah kita akan setia dalam memberikan persepuluhan juga pada saat perekonomian kita susah, atau kita berkeluh kesah pada saat keadaan semakin susah? Secara politik, geopolitik semakin berubah, model-model berubah. Sebentar lagi kita akan ikut yang namanya pemilihan wali kota. Apakah dengan hanya cukup dikasih uang 50 sampai 100 ribu kita akan pilih mereka yang nggak benar? Kabarnya seperti itu. Apakah kita hanya melihat dari sisi duitnya doang? Kalau kita melakukan di luar itu kita bisa, ikuti yang di luar sana kita bisa, sangat bisa. Oh di RT, di RW ada kegiatan ini ikut semua bisa, dan bayarnya lebih mahal daripada kegiatan yang ada di gereja. Kenapa seperti itu? Karena kita pengen dipampang di luar, kita ada mau dipampang di tempat di mana kita bisa diberkat. Hanya pengen terlihat kaya. Sekarang nggak ada yang bisa kelihatan kaya, nggak ada. Sulit. Amin. Tapi yang Tuhan mau tuh ininya kita di dalam hati kita yang kaya. Kaya akan iman kepada Tuhan Yesus, pada Yesus Kristus. Bukan sebarin kebohongan lagi. Bodoh amat dengan orang-orang yang sebarin kebohongan. Yang penting kita sebarin kebaikan, dan kita sebarkan kebenaran. Apakah Bapak Ibu siap? Amin. Jadi bukan hanya Bapak Ibu duduk untuk mendengar tanpa melakukan apa-apa. Bapak Ibu hari ini juga bisa datang di sini dan duduk. Setelah kita mendengarkan aksi dan tindakan yang setelah kita keluar dari pintu depan ini, itu aksi dan tindakan aslinya. Maka pelayanan dengan semua yang bisa dilakukan. Oh, hanya mengerjakan sebuah target, hanya mengerjakan sebuah kurikulum. Oh, kalau tidak dikasih tahu aku tidak bisa mengerjakan. Padahal yang Tuhan mau itu tindakan secara kedewasaan. Orang-orang yang dewasa sudah mengerti apa yang harus dilakukan. Tapi orang-orang yang masih kanak-kanak atau anak-anak, dia melakukan seperti yang diperintahkan. Kalau nggak ada yang merintah, kenapa dia bisa lakukan? Gak bisa. Padahal yang Tuhan mau kamu, kalau kamu pengen menjangkau jiwa sampai jauh, kamu harus berbuah, dan kamu harus berubah menjadi orang-orang yang dewasa. Mau sampai kapan kita punya pemikiran degil, pemikiran yang kanak-kanak seperti ini? Kita buka dalam Lukas pasal 4 ayat 3 sampai ayat 9. Jadi Mas Evan bisa bukakan Lukas 4 ayat 39. Bisa lihat di depan semua dulu nanti. Lukas pasal 4.
Udah? Kalau dibantu. Lukas 4 ayat 3 sampai 9. Yes. Lukas 4 ayat 3. Ayat 3 sampai yang ke-9, bukan 39. Lukas 4 ayat 3. Nah, oke, sip. Kita baca bersama-sama ya, Bapak Ibu ya. Oke, siap? 2, 3. Lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Next. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia itu bukan dari roti saja. Next. Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Next. Kata iblis kepadanya, segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kehendaki. Next. Jadi jikalau kau menyembah aku, semuanya itu akan menjadi milikmu. Next. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah kau berbakti. Yang terakhir. Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan Dia di punggungan bait Allah. Lalu berkatalah kepadanya, jika mau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah. Di ayat yang ketiga, Mas. Yang ketiga dibuka lagi. Bapak Ibu yang pakai Alkitab kertas bisa digarisbawahi, atau yang pakai Alkitab di tagline itu, jika engkau anak Allah, garis bawahi. Jika apa? Engkau anak Allah. Kalau kamu itu, Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara ini murid Yesus, ya, kalau di sini Yesus dipertanyakan keilahiannya. Apakah Yesus adalah Tuhan? Bapak Ibu Saudara percaya Yesus adalah Tuhan? Amin. Percaya Yesus adalah Tuhan? Amin. Suruhlah batu ini menjadi apa? Roti. Jadi 3 hal yang sedang dicobai atau yang sedang dikasih iblis kepada Yesus, yang sedang dikocah. Kita sama ya hari-hari ini ya. Kita sedang mendapat tantangan yang sama. Pertama apa? Makanan. Loh, kalau kamu itu murid Yesus, kamu tidak perlu banyak untuk bisa ngomong, kamu tidak perlu untuk bertele-tele, bahwa itu jadi roti. Kira-kira Bapak Ibu Saudara menganggap setan itu ngomongnya di sisi mana? Atau iblis ngomongnya seperti apa bahasanya? Bahasanya iblis halus kayak ini. Ayo, kita aktif ya. Menurut Bapak Ibu Saudara, bahasanya iblis ini halus gak? Bahasa yang baik gak? Bahasa ibu gak? Bahasa yang keluar dari hati gak? Loh, kalau kamu itu tahu Mas Niko, ngapain kamu sulit? Ibadah tidak usah ibadah lah, kamu perlu cari uang kan? Kamu perlu kasih makanan istrimu loh. Sana, hari Minggu kamu harus ibadah. Tidak Pak, akhirnya Pak Minggu memilih apa? Alternatif. Ya sudahlah, saya akan memilih ibadah dalam bentuk offline, bukan yang online, bukan yang offline. Oh, semua sekarang dibikin gampang kan? Iblis ngomong dengan bahasa yang apa? Halus. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang kalau ngomong mindi-mindi itu hati-hati. Atau yang suka ngomong, tak kasih tahu loh, bumi itu udah mau gini. Cukup kamu yang tahu ya. Satu orang. Tak kasih tahu loh, ibu ini tuh gini. Tapi kamu yang tahu ya? 2 orang. Tak kasih tahu loh, kamu gini. 3 orang. Cukup kamu yang tahu ya? Kamu 3 orang yang tahu. Parah enggak? Tapi bahasanya halus. Sama seperti siapa? Iblis. Kita dicoba hari ini, kita susah tidak makan. Kita sedang mengalami krisis di dalam untuk cari makan juga kan. Banyak juga yang sudah di PHK. Banyak yang di PHK dan sulit untuk bisa dapatkan makanan. Sama. Ketika aku disuruh, kalau kamu dapat daging,
Sudahlah, kamu harus berpindah. Jangan cari Tuhan Yesus. Benar gak? Baru bisa mendapatkan apa? Daging. Kamu makan roti, sini ikut aku. Ikut manusia yang kelihatan. Ikut Tuhan susah enggak? Karena gak kelihatan kan? Bisa gak kau masih roti hari itu juga? Sulit gak? Sulit gak berdoa Saudara? Nah, kalau doa Bapak Saudara itu doa yang benar, yang keluar dari hati yang benar. Pada saat kita berdoa, bisa ada orang tiba-tiba datang. Bukan tiba-tiba Tuhan Yesus ngirimin dari langit itu roti bulat gitu. Itu magic kayak di TV-TV. Dan tidak mungkin. Tuhan bisa pakai orang lain sesuai dengan doa kita yang benar. Nih, sesudah Yesus berdoa dan berpuasa berapa hari? 40 hari, 40 malam. Jadi jangan lagi bilang, oh orang Kristen tidak pernah membaca tentang puasa. Bahkan puasa kita lebih mengerikan, lebih panjang loh durasinya. 40 hari, 40 malam. Entah tafsirannya Yesus itu minum atau enggak, tapi menurut saya pada saat Tuhan Yesus sebagai manusia bisa jadi dia juga minum. Pada saat dia menjadi, kan dia 100% manusia dan 100% Tuhan pada saat itu. Ya kan? Dan setelah berdoa, tantangannya ada. Sama dengan kita, pada saat kita selesai berdoa, bukan langsung terima berkat jelek. Udah, itu ngenteng kayak kita. Kalau yang masuk terima berkat jelek itu namanya pesugihan. Bukan doa kepada Tuhan Yesus. Pesugihan aja perlu datang untuk mengerjakan sesuatu di gunung ini, datang ke mbah ini, pakai dupa, keluar enggak? Lebih banyak enggak? Dibandingkan kita harus datang ke gereja, membalikan persepuluhan, berikan persembahan, yang mana yang biasanya kita lakukan. Kemudian seperti itu. Masuk di akal Bapak Saudara? Paham ya bahasanya ya? Jadi pertama itu tentang makanan. Itu yang sedang dicobain. Next ayat yang keempat Mas, kita bedah bersama-sama. Kemudian Tuhan menjamini manusia bukan itu dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari bibir mulut Allah. Ayat yang kelima. Nah, di tempat yang tinggi, ini tempat yang apa? Tinggi. Di tempat yang tinggi. Bapak Ibu Saudara, tempat tinggi itu biasanya mengatakannya seperti ini model-modelnya. Ketika saya sudah punya posisi, saya akan melihat orang di tempat yang paling bawah. Ketika saya punya posisi, saya punya kekuasaan, saya ada di tempat yang paling tinggi sekarang ini daripada Bapak Ibu Saudara. Paham ya? Daripada Bapak Ibu Saudara. Lah kalau Bapak Ibu Saudara dalam bentuk ini melihat saya lebih tinggi atau lebih pendek? Lebih tinggi kan? Sama. Iblis mencobai kita pada saat kita sedang dalam punya banyak kekuasaan atau sedang punya banyak berkat. Mau tidak kita kembali lagi? Mau tidak kita melihat bagaimana gereja kita? Apa yang dibutuhkan oleh gereja kita? Ataukah kita hanya pengennya itu kita memberi kemudian ditulis di ini LCD? Ataukah kita pengennya itu ngasih tetapi kemudian Tuhan, aku sudah ngasih, kembalikan aku berapa kali ganda sesuai doanya? 10 sampai 100 kali. Lah, rentenir kita ini. Benar gak manusia? Saya sudah manusia, tadi mengatakannya. Benar gak sesama manusia? Betapa bodohnya pemikiran kita. Akal kita pengennya seperti itu. Karena apa? Karena kita memberikan posisi yang paling bagus kepada siapa? Iblis. Bukan kepada Tuhan. Kekuasaan. Pertama makan, kemudian kekuasaan. Kalau kita nggak punya kuasa, bisa nggak kita merintah orang? Pada saat kita nggak punya duit, bisa nggak kita merintah orang? Nggak bisa. Benar ya? Nggak bisa. Oh, aku orang nggak punya. Ya selama kita nggak punya. Tapi pada saat kita punya, kita harus berpikiran bahwa aku perlu terus untuk diproses. Supaya ketika aku punya ini, supaya aku punya berkat yang banyak ini, berkat ini tidak menjadi batu sandungan untuk diriku. Itu seperti itu.
Diambil bertele-tele dari egonya diri kita sendiri. Atau pada saat kita diberikan kekuasaan, kita nggak mau mengampuni orang lain. Kita nggak pernah sehat, Bapak Ibu Saudara. Orang yang tidak pernah bisa mengampuni orang lain, rata-rata akan memiliki banyak sekali penyakit. Mau dicoba? Mau nggak? Tapi ketika kita pengen sehat, berarti harus bisa apa? Mengampuni. Sulit tidak? Sulit. Tapi ternyata Tuhan pun bisa mengampuni kita. Sesama manusia. Pada saat Yesus jadi manusia, Yesus bisa merasakan sakitnya enggak? Ditolak. Yesus bisa merasakan enggak? Ketika bait Allah itu dikotori, kemudian dia keluar yang namanya emosi. Dia bisa merasakan hal itu. Apalagi gereja kita kan. Oh, kalau tidak ada jadwal, tidak bisa melakukan. Apa bedanya kita dengan orang Farisi dan Saduki? Gak ada bedanya kan? Kalau kita masih pengen terus seperti itu, benar ya? Benar ya? Padahal tanggung jawab tempat ini untuk bisa berubah, bisa menjadi bagus, untuk bisa lebih bergairah, untuk bisa dikenal sama banyak orang, bukan hanya para pemimpinnya, tapi para pemimpin juga bisa melakukan yang salah. Tapi apakah kita mau terus memblok up kesalahan itu, atau kita sendiri juga pengen memblok up kesalahan kita? Gambarnya di situ. Yang Tuhan mau hari ini, hati-hati terhadap apa? Kekuasaan. Karena itu bisa menjadi tempat atau ladang untuk iblis. Sampai sini paham? Paham? Next. Ayat 6, coba dilihat, kita lihat bersama-sama. Kata sebenarnya segala kuasa itu serta, nah ini segala kuasa itu serta apa? Kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku. Kepada siapa? Kepada iblis. Jadi iblis itu punya kuasa loh. Jangan bilang iblis tidak punya kuasa, iblis punya kuasa. Diserahkan kepada iblis. Akan kuberikan kepadamu, besar, itu kepada Yesus. Sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Kalimatnya bagus tidak? Aku akan berikan kekuatan kepada Mas Yuhan, kepada Mbak Tessa, sesuai dengan yang kukehendaki. Kalimatnya kukehendaki. Itu kalimat bagus gak? Bagus ya. Tapi kalau kita cermati lagi, siapa yang ngomong? Tuhan atau iblis? Iblis kan. Sementara kita selalu terombang-ambingkan dengan kata-kata atau kalimat atau orang-orang yang ngomong dengan kalimat-kalimat palsu yang bagus-bagus. Pada saat kita sedang dikasih tahu, sedang diceramahi, sedang diberikan satu gambaran bahwa kehidupan itu sulit, kita tolak. Kita pengennya itu kuping kita, pengennya diberi sesuatu yang hanya bagus-bagusnya doang. Benar? Padahal di sini yang bagus, yang sering ngomong bagus siapa? Iblis. Mengingatkan dengan kalimat atau konteks yang bagus, tapi tidak bisa buat orang itu berubah. Paham? Paham ya? Sini. Dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kukehendaki. Sombong banget. Sombong banget. Sombong banget. Ini dosa yang paling tidak disukai oleh Tuhan. Kemarin dia juga aku sampaikan. Dosa yang paling tidak disukai oleh Tuhan itu apa? Kesombongan. Saul dengan Daud. Daud itu lebih banyak dosanya, berzinah, membunuh. Tapi kenapa yang dipakai Tuhan itu Daud? Kenapa bukan Saul? Saul dosanya itu doang kan? Kalau mau dilihat tingkat banyak dan sedikitnya loh ya. Ini saya nggak pakai tafsiran apapun, tapi kalau bodoh-bodoh nanya cara berpikirnya seperti itu. Tapi kenapa Tuhan nggak mau pakai Saul? Karena Saul sudah merusak citranya Tuhan. Paham ya? Saul mengusik hamba Tuhan. Kabarnya kayak gitu. Kemudian yang dilakukan Saul adalah apa? Sombong. Menyombongkan dirinya. Tolong harganya aku di depan para umat. Kamu harus ikut aku. Wah. Kalau pada saat itu sang nabi nggak ikutin apa yang dilakukan Saul mungkin, bisa nggak Saul bunuh langsung si nabi itu? Bisa. Karena orang yang sombong itu akan menutupin matanya dengan segala sesuatu yang benar. Matanya udah tertutup. Pengennya ya semuanya serba aku dilihat. Pengennya aku yang terus mendapatkan kekuasaan. Balik yang kedua ini.
Di atas, ayat di atas. Sampai sini paham Bapak Ibu? Paham? Jadi ketika iblis ngomong seperti ini, Tuhan ngomong yang sebaliknya. Next, ayat yang ke-7 Mas. Tuhan ngomong, ini perintah lagi. Jadi jika kau menyembah aku, menyembah siapa? Yes. Engkaunya engkau besar. Yesus disuruh menyembah siapa? Iblis. Sekarang namanya gini, Bapak Ibu Saudara, pada saat Bapak Ibu Saudara membuat iblis-iblis kecil itu ada dalam diri Bapak Ibu Saudara, cermati. Itu akan mengalihkan hubunganmu yang paling tidak benar tentang siapa Yesus dengan iblis-iblis kecil ini. Iblis itu bukan langsung wajahnya jelek, ada lampir lah, kayak gitu-gitu keluar, macam misteri, enggak. Kalimatnya bagus-bagus enggak? Menarik enggak kira-kira? Bapak Ibu tertarik enggak kalimatnya? Oh, kalau setiap pagi aku selalu dapatkan ini, aku begini. Itu siapa yang ngomong? Bukan Bapak Ibu Saudara loh. Siapa yang ngomong? Iblis. Kemudian pada saat ada sesuatu yang tidak benar, iblis ngomongnya apa? Seluruh itu akan menjadi milikmu. Semuanya akan jadi punyamu. Kamu akan cepat kaya di tengah keadaan yang tidak mengasihkan. Padahal sekarang sudah banyak orang yang sering ngomong tentang siapa itu Yesus. Apakah kita melakukan hal itu? Ya, hal yang sama seperti itu. Atau kita tetap masih bodo amat dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan, dengan orang-orang yang lama nggak ada ibadah. Kita masih bodo amat. Kalau kita masih bodo amat, berarti kita masih dikuasai oleh siapa? Iblis. Bukan Tuhan. Posisinya sudah beda. Yang terakhir Mas, ayat yang ke-8. Tapi berkata, ada tertulis harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia saja kau berbakti. Berbaktinya kepada siapa? Tuhan Allahmu. Siapa itu? Yesus Kristus. Ayat 9. Ini yang terakhir. Kemudian dia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkannya di hubungan Bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika kau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke mana? Bawah. Ini sama tentang kelangsungan hidup. Jatuhkanlah dirimu dari atas ke bawah. Kalau kamu anak Allah, kalau kamu percaya Yesus, coba kamu jatuhin dirimu untuk menunjukkan kuasa Yesus. Ada. Kalau itu terjadi pada Bapak Ibu Saudara, aku kira aku sembuh, bodoh aku kira aku sembuh. Nah, memang kamu itu anak-anak Allah atau kamu itu orang-orang yang sudah percaya dengan Yesus? Doakan aku supaya aku sembuh. Sekali kita datang kita doakan, tidak sembuh. 2 kali datang kita doakan, tidak sembuh. 3 kali datang kita doakan, tidak sembuh. Kemudian apa yang kita lakukan? Ya sudahlah, tidak usah doakan. Benar nggak? Tidak perlu diapain, tidak perlu didoain, karena ternyata doa pakai nama Yesus nggak bisa sembuhin. Padahal bukan doa dalam nama Yesusnya yang salah, yang berdoa yang salah, karena nggak memperlengkapi dirinya dengan sesuatu yang benar. Ketika kita berdoa, makanya doanya doa berdasarkan kebenaran, dan doa itu yang dijawab Tuhan itu orang-orang itu harus benar. Wong nggak benar aja bisa dijawab Tuhan. Saul tetap dijawab Tuhan kan, padahal dia nggak benar kan. Walaupun adiknya dia matinya apa? Dia melakukan perbuatan yang sama kan. Tapi tetap ada yang dijawab Tuhan. Tapi bagi Tuhan maunya apa itu? Tuhan pengennya kita berada di posisi di mana kita harus selalu mengikut sertakan Tuhan. Sekali 2 3, baru 3 kali berdoa itu. 4 kali. Apakah tadi itu Melani di kantor bisa langsung sembuh orang? Berdoa sekali kan nggak bisa langsung sembuh. Tapi yang dilakukan apa? Terus ceritakan tentang siapa itu Yesus. Dan baru itu kan banyak orang duduk di situ dan banyak orang yang belum mengenal Yesus akhirnya mendengar siapa itu Yesus dan berdoa dalam kalimat dan kata-kata yang menurutku itu wow. Berani dia kita melakukan hal seperti itu.
pada saat duduk bersama-sama dengan orang-orang yang belum kenal Yesus, kita duduk waktu makan, kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu. Atau kita langsung ikut makan. Udah usah lama-lama, langsung makan. Enggak kan? Atau pada saat ada yang sakit, nah ini sama. Pada saat ada yang sakit, ada yang berbuat berat, kita nggak usah terlalu banyak ngecoh, ngomong yang sampai ke aku juga punya masalah ini. Orang itu datang kepadamu, orang itu punya masalah. Kamu juga tidak perlu menceritakan masalah kepada orang itu. Kemudian seperti itu. Itu yang Tuhan mau. Dengerin aja, kemudian doain. Kalau memang bisa kasih link dari mana kamu masuk di dalam permasalahan, kemudian gimana caranya untuk bisa keluar, bantulah di bagian itu. Benar nggak? Jangan semuanya kita harus menuntun orang itu, enggak. Tapi ketika orang itu perlu dituntun, tuntunlah. Setelah dia bisa menjadi dewasa, jangan lagi dituntun, kasih aba-aba, cepoki terus. Karena kita lihat orang itu harusnya sudah dewasa. Tapi kalau orang itu belum dewasa, mendapatkan tuntun terus. Makanya sampai dengan hari ini, Bapak Ibu Saudara yang masih belum dewasa perlu diapain? Dituntun. Dan tidak bisa atau belum bisa ngapain? Menuntun. Itu hal yang salah, yang bukan Tuhan mau. Pada orang-orang dewasa, orang-orang yang kenal Yesus, sepenuhnya kenal Yesus harusnya dewasa. Harusnya dewasa dan bisa menuntun orang lain. Maksudnya kan? Paham Bapak Ibu? Dan yang ini, jika kau anak Allah, jatuhlah dirimu dari sini ke bawah. Kalau kamu percaya Yesus, doain aku biar aku sembuh. Terus sekali, dua kali, doain gak sembuh-sembuh, 3 kali gak sembuh. Orang itu malah ngecau, ngomong, kocek, mana gak sembuh no. Berarti Tuhan mati. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Langsung ngapain? Drop, mikir, iya ya, kok gak sembuh ya? Iya ya, padahal bukan doanya yang salah. Kita harus introspeksi, kita ini yang berdoa mungkin yang masih ada kesalahan. Makanya sebelum doain orang lain kita harus beres dulu, biar tidak Tuhan. Membereskan diri sangat perlu. Benar nggak? Apakah setuju? Setuju dengan saya? Amin? Setuju? Di sini coba digarisbawahi, jika engkau anak Allah. 3 ya tadi ya, makanan, kekuasaan, kelangsungan hidup. Tapi ternyata tema besarnya yang iblis mau ubah itu bukan itu. Yang mau diubah iblis itu apa? Identitasnya Yesus. Sebagai apa? Sebagai apa? Anak Allah. Jika engkau anak Allah. Jika engkau anak Allah. Jika engkau anak Allah. Jadi kita kadang itu fokusnya kepada hal yang sepele, kepada makanan, kekuasaan, kelangsungan hidup. Padahal fokusnya di sini bukan hal itu. Yang difokuskan oleh iblis itu adalah perubahan identitasnya Yesus. Paham? Yang dirubah itu identitasnya kita juga sama. Pada saat ada tawaran yang menyenangkan, tapi kita harus berpindah kepercayaan. Kita tidak harus 100% percaya Yesus, tapi kelangsungan hidup kita dijamin. Mana yang kita dapat, mana yang pengen akan kita lakukan? Yang kelangsungan hidup dijamin kan? Yang anak-anak bisa langsung dapatkan uang SPP dengan gratis. Apakah seperti itu? Yang mungkin KPR langsung cepat, karena ternyata orang-orang yang kenal dengan Tuhan, yang sudah mengenal atau identitas kita sebagai Kristen itu sulit juga mungkin. Itu bisa dapatkan itu. Loh, kalau pindah kan cepat kan? Benar nggak? Kalau pindah kan cepat. Benar ya Bu ya? Tapi kalau nggak pindah kan sulit. Identitas kita bisa dipertanyakan. Aku tak butuh makan mas. Aku butuh minum. Aku butuh bayar anak-anakku. HP harus baru. Sekarang semua serba online. Berarti butuh yang namanya apa? Kuota. Gak ada duit, gak bisa beli kuota kan? Aku perlu itu. Kemudian ada satu lagi pertanyaan. Ya sudah lah, untuk jangan terlalu idealis gitu loh. Ibadah hari Minggu aja. Benar ya?
Ibadah dari apa? Dari ibadah dari lahirnya itu kamu tuh perlu untuk bekerja, mencari uang, cari lagi uang lagi, cari lagi, terus. Kalimatnya positif dah Bapak Ibu Saudara? Positif dah? Terbangun dah? Termotivasi enggak? Tapi motivasinya dari siapa? Motivasinya dari siapa? Sudahlah, tidak apa-apa. Atau mungkin gini, gambaran kedua, kan tidak ketahuan. Keluarga di rumah tidak tahu apa yang kita lakukan di luar. Sekali dua kali mencoba nggak apa-apa. Tapi kalau keterusan gimana? Kalimatnya bagus kayak di rumah. Sekali dua kali mencoba nggak apa-apa, karena nggak ada yang tahu. Berusaha sama. Kalau kamu kan agama, kamu juga bisa dapatkan uang segini, insentifmu nambah. Tapi kamu harus tantangan dan ikut mainnya kita. Kalimatnya positif dan bagus dan membangun dan. Ada kita selalu ngomong, aku perlu kalimat-kalimat atau kata-kata yang bisa membangun diriku. Itu positif dan kira-kira. Tapi datangnya dari mana? Datangnya dari mana Bapak Saudara? Kita terkadang terjebak di bagian ini. Identitas diri. Identitas adalah bagian dari kepribadian semua orang. Kalau mau dicatat apa? Identitas adalah bagian dari kepribadian semua orang. Tapi sebagai pengikut Yesus kita memiliki identitas yang unik. Sebagai anak-anak Allah yang dikasih, identitas kita itu unik. Sebagai anak-anak Allah yang dikasih, sebagai pengikut Yesus, identitas kita itu unik. Benar ya? Identitas kita itu unik sebagai anak Allah yang dikasih. Dan itu yang terus dikejar oleh siapa? Iblis. Untuk merubah apa? Identitas. Identitas itu bukan hanya keluarin KTP kemudian agamamu apa? Ini bukan hanya itu toh, ditulis agamanya Kristen pun kalau kita sama sekali nggak setia sama Tuhan, berarti identitas kita dipertanyakan. Apakah kita benar-benar mengikut Yesus kalau kita nggak setia sama Tuhan? Apakah kita benar-benar mengikut Yesus kalau kita masih hidup di dalam kekosongan? Apakah kita benar-benar mengikut Yesus kalau kita nggak pernah bisa bawa jiwa? Diapain Bapak Saudara? Dipertanyakan. Setelah ini pun nanti Bapak Saudara kamu pertanyakan. Setelah saya selesai berkhotbah, apakah ia serius orang yang akan masuk surga? Padahal kehidupanku masih gini-gini aja. Perlu dan dipertanyakan. Perlu. Berarti keyakinanmu akan berubah kalau itu dong. Oleh orang yang hanya kenal tahu ya, belum setia, kenal dengan Yesus akan masuk ke kerajaan surga. Itu janjinya Tuhan. Kamu di dalam proses janji Tuhan harus menjadi dewasa. Orang dewasa bisa mikirnya panjang. Ini Tuhan Yesus mikirnya panjang enggak untuk bisa menjawab seperti itu? Mikirnya nggak panjang, tapi hikmatnya yang besar. Makanya kalau kita doa itu jangan minta langsung minta berkat ini, jangan. Mintalah dulu hikmat. Ketika kita punya hikmat, kita dapat berkat yang banyak, kita bisa kelola berkat itu dengan positif, dengan hal yang benar. Nah kalau kita nggak punya hikmat, dikasih Tuhan berkat banyak, apa yang kita lakukan? Tiga tadi, euforianya itu terlalu besar kita menjadi manusia. Dapat berkat banyak, kita nggak akan mau untuk melihat orang lain, benar kan? Kita akan memandangkan orang lain, benar kan? Kita akan melihat, oh ya sudah semuanya serba dengan uang. Padahal nggak bisa. Bapak Ibu Saudara membeli semuanya dengan uang. Kalau kemampuannya ada diri, identitasnya bisa jebol dan rusak. Dan itu yang setan mau. Itu yang iblis mau. Saya ulangi, identitas adalah bagian dari kepribadian semua orang. Identitas adalah bagian dari kepribadian semua orang. Tapi sebagai pengikut Yesus kita memiliki identitas yang unik sebagai anak-anak Allah yang dikasihi. Jadi pencobaan ada tiga. Tadi ya,
tetapi garis besarnya ada satu, tentang identitas. Apakah masuk? Paham baru? Kalau lebih baik lagi nanti dicatat, dan kalau mau berkati, ceritakan lagi kepada orang lain. Seperti tadi Melanie Ricardo, itu di depan layar ditonton sekian banyak orang, berjuta-juta orang nonton, dan dia menyebut siapa itu? Yesus Kristus. Sama kayak seperti kamu menyebut siapa? Yesus Kristus. Lah kita nyebut nama Yesus aja sulit. Kita pengennya namanya kita yang disebut, bukan nama Yesus. Berarti kita sama seperti apa? Dengan kata-kata dan kalimat yang sepertinya motivasi total. Sama seperti siapa? Hati-hati. Bukan Tuhan yang menyertai. Ya, kita harus hati-hati karena biasanya kita tuh lebih banyak memberi kesempatan kepada iblis daripada kepada Tuhan. Jadi kita banyak kasih kesempatan itu kepada iblis untuk bertumbuh dalam kehidupan kita. Jangan bilang, udah mau aku Tuhan yang munafik. Bangun tidur, doa kan. Setelah doa kita buka pintu. Bagian mana yang mau bertumbuh? Setelah kita buka pintu dan kita berdoa, apakah apa yang Tuhan mau atau apa yang iblis mau? Pada saat bangun tidur. Kalau yang Tuhan mau berarti sesuatu yang benar terus dalam kehidupan kita. Walaupun ada masalah dan tantangan dan masalah itu tidak boleh hilang. Kalau tantangan dan masalah hilang berarti kita sudah gak hidup. Kita mati. Padahal kalau ngomong tentang kematian semuanya serba apa? Takut. Ya karena gak setia sama Tuhan. Karena hidupnya dari masa hidup dia gak benar. Jadi pada saat kematian menjemput, dia ngapain? Takut. Tuh. Kalau kita gak berhati-hati, setiap waktu kita lebih banyak beri kesempatan kepada iblis daripada kepada Tuhan Allah. Biasanya kata-katanya gini, aku dicobai, itu sebabnya aku berdosa. Coba ya, cermati ya kalimatnya. Aku dapat pencobaan, itu sebabnya aku berdosa. Aku punya banyak masalah, itu yang membuat aku akhirnya berdosa. Aku yang menyebabkan aku. Kalau balik tadi, yang dikerjai sama itu sama identitas diri. Aku dicobai, itu sebabnya aku berdosa. Jadi dosa itu karena siapa? Karena aku dicobai. Padahal pada saat percobaan itu datang dan kita masih setia sama Tuhan, kira-kira kita bisa menang gak? Sebenarnya gini, kira-kira kita bisa menang gak? Harusnya kita bisa menang, tapi karena kita gak mau menang, kita pakai kalimat ini supaya membuat diri kita sendiri selalu nyaman dan aman. Aku dicobai, oleh sebab itu aku berdosa. Jangan terus kata-katanya dosa loh ya. Ya, kalimat SPOK itu kita harus jelas. Kalimatnya harus jelas. Aku dicobai karena oleh sebab itu aku berdosa. Oh berarti karena aku dicobai kemudian aku berdosa. Padahal pencobaan itu tuh sesuai untuk menaikkan tingkat-tingkatnya kita pribadi. Kalau bapak-bapak mengatakan seperti itu, pada saat percobaan itu membuat diri kita lebih baik kan? Bukan buat diri kita akhirnya berdosa. Nah kita memilih yang mana? Kita pengen jadi lebih baik atau kita pengen jadi berdosa? Masuk? Paham Bapak Ibu? Paham? Padahal Tuhan maunya kita itu lebih dewasa. Orang yang dewasa bisa mengatakan sesuatu yang apa yang mau. Tadi itu si Melanie itu contohnya berani mendoakan yang apa? Dewasa. Lah kalau yang dewasa gimana? Ayo, yang dewasa gimana Bapak? Ngikutin perintah. Coba kita buka ya.
Efesus 2 ayat 1 sampai 6. Lihatnya ke depan aja. Efesus 2 ayat 1 sampai 6. Yohanes. Bagian Lukas, paham Bapak Ibu? Paham ya? Hati-hati dengan apa? Hari ini kita akan berbicara tentang identitasnya kita. Jangan sampai identitas kita berubah. Ya. Efesus 2 ayat 1 sampai 6. Nih, kita baca bersama-sama 2, 3. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Seperti di situ. Pelanggaran dan dosa-dosamu. Kemudian membuat kita apa? Mati. Kita mau mati yang berapa kalinya? Karena dosa dan pelanggaran. Berapa kali kita melakukan dosa dan pelanggaran kemudian kita mati? Kita melakukan dosa dan pelanggaran lagi kemudian kita mati. Melakukan dosa dan pelanggaran lagi kemudian kita mati. Mau sampai berapa kali? Pertanyaan gitu. Next, ayat yang kedua. 2, 3. Kamu hidup di dalamnya. Nah, ya, garis bawahi Bapak Ibu. Kamu hidup di dalamnya, di dalam orang, kehidupan orang mati. Ayat yang pertama tadi. Jadi ayat ini tuh menceritakan tentang hal yang sama. Karena kamu mengikuti jalan-jalan dunia ini, Bapak Ibu saudara mengikuti jalan dunia ini enggak? Ya. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan apa? Angkasa yang tadi loh, ngomongnya 3 tadi, sesuatu yang memotivasi, yang membuat diri kita baik dan kalimatnya atau kata-katanya itu positif. Padahal itu bukan dari siapa? Yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Kita mau masuk bagian ini enggak? Enggak boleh menyalahkan orang lain, tapi kita sendiri. Kita mau masuk bagian ini enggak? Siapapun kita, harusnya enggak boleh. Tapi kalau kita membiarkan diri kita dikuasai oleh iblis itu, sehingga kita sama seperti orang-orang durhaka yang dikuasai oleh penguasa kerajaan angkasa. Paham? Paham Bapak Saudara? Dahulu kita memang hidup dalam dosa. Ketika kita menuruti roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang durhaka, itu bahasanya saya bikin seperti itu biar lebih gampang Bapak Ibu. Dahulu Paulus berkata seperti ini. Dahulu kita memang hidup dalam dosa. Dulu kita memang hidup dalam dosa. Sekarang masih tidak? Harusnya tidak. Cermati ya kalimatnya ya. Harusnya. Berarti belum tentu. Kalau belum tentu bisa jadi kita masih hidup dalam apa? Nah, yes. Dahulu kita memang hidup dalam dosa ketika kita menuruti roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang. Kita menuruti roh yang sekarang bekerja di antara orang-orang apa? Durhaka. Kita tidak. Kita nurutnya sama siapa? Ayo. Apakah kita nurut sama Tuhan? Nurut sama Tuhan kita bisa hasilkan sesuatu yang berbeda. Kita bisa ceritakan siapa itu Yesus dong. Ya. Ayat yang berikutnya, yang ketiga. 2, 3 kita baca bersama. Sebenarnya di situ. Sebenarnya dahulu kami, saya, semua juga terhitung di antara siapa? Di antara mereka yang hidup seperti apa? Hawa nafsu apa? Oh ya, merokok tidak masalah, minum tidak masalah, hubungan seks bebas tidak masalah, berbohong kecil-kecil tidak masalah, tidak ada ibadah tidak masalah. Tuhan tahu, iya. Kalau memang Tuhan tahu, Tuhan tahu. Tapi selain Tuhan tahu, siapa yang tahu lagi? Iblis. Hidup dalam hawa nafsu dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang apa? Jadi kalau kita masih punya ini nih, pikiran yang jahat, berarti yang ada di dalam diri kita bukan Immanuel. Bukan Immanuel.
Tapi setan, kata Immanuel ya, setan. Harusnya kan Immanuel, Allah beserta dengan kita. Tapi kalau tidak, siapa yang menguasai? Yang jahat. Ya, sampai sini paham? Bapak-Ibu, yuk lanjutkan. Ini pada dasarnya, oke? 2, 3. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang berjiwa sama seperti mereka. Ya, di situ. Pada dasarnya kita ini orang-orang yang harusnya dimurkai, sama dengan orang-orang yang ada di dunia. Konsepnya di situ. Pada dasarnya, ya, sama seperti mereka yang lain, Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti yang lain. Karena apa? Tinggal dalam nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Tinggal dalam nafsu daging, menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang apa? Jahat. Yo, next, ayat yang keempat. Siap? 2, 3. Tetapi nah, di situ Allah yang rahmat, Yesus yang rahmat, oleh karena kasihnya Yesus yang besar yang dilimpahkannya kepada kita. Ayat yang kelima, telah kalau kita sudah berkali itu, harusnya kita jadi orang-orang yang dewasa dalam iman dan bisa membawa orang lain yang belum dewasa menjadi dewasa sama seperti kita. Berkali-kali selalu ada orang dan banyak orang mengatakan hal itu, tapi kitanya ini loh yang tidak mau. Kitanya ini yang nunggu. Lah nunggu siapa? Sebenarnya seperti itu. Nunggu Tuhan datang. Kalau sampai kita pada saat Tuhan datang kita nggak siap, kita masuk mana? Paham ya? Yang keenam. Dan di dalam Kristus Yesus, Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi dulu itu kita itu orang-orang yang jahat. Apakah sekarang kita masih orang-orang yang jahat? Sama seperti yang tertulis di ayat tadi di atas. Kita masih sama seperti itu enggak? Padahal kita sudah dimenangkan oleh Kristus Yesus dan kita diberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Tapi dimulai dari apa? Identitas kita itu harus jelas. Bahwa kita orang-orang yang kenal dengan Yesus, orang-orang yang percaya dengan Yesus, orang-orang yang mengerjakan amanat agungnya Tuhan. Masih ingat amanat agungnya Tuhan? Masih ingat? Parah. Ini ya, supaya kita dapat tempat yang paling peken di surga, namanya itu, kita harus kerjakan amanat agungnya Tuhan. Matius 28 ayat 20. Ya, paham ya Bapak Ibu ya. Jadi hari ini setelah dengar firman ini, jangan kemudian dikeluarkan di sini, masukkan ke sini, cernanya di sini. Jangan dicerna sembarang tempat. Kalau dicerna sembarang tempat, kita tetap sama kayak tadi ayat yang pertama. Nanti ditulis di rumah, ya ditulis di sini, kemudian dibaca lagi di rumah. Efesus 2 ayat 1 sampai yang 6 dibaca lagi. Supaya Bapak Ibu setelah ini baca lagi lebih ngerti. Jangan kemudian berhenti hari ini, dah terus. Amin. Amin. Buka Mas Matius 28 ayat 20 kan. Amanat agungnya Tuhan. Sudah? Matius 28 ayat 20. Ayat 20. Nah, ini ya, orang yang tadi kan kalimatnya berarti mengatakan kita harus jadi orang-orang yang dewasa karena kita sudah menjadi dimenangkan oleh Yesus Kristus, menjadi muridnya Yesus dan dimenangkan oleh siapa? Padahal kita awalnya orang-orang yang berdosa seperti yang tulis di depan di ayat yang pertama. Oleh sebab itu kita harus mengerjakan bagiannya ini. Coba baca bersama. 2, 3.
Terus nah, jeleknya orang Kristen mintanya diapain? Disertai, menyertai senantiasa sampai dengan akhir zaman, tapi tidak mengerjakan bagiannya di atas. Ngapain? Ajar. Berarti kita disuruh jadi apa? Guru. Kita suruh membimbing yang tidak tahu tentang siapa Yesus. Paham ya? Bukan hanya sekedar diajari, bukan hanya sekedar menyertai. Iya, sepenuhnya itu menyertai, tapi kita selalu minta itu, tapi kita tidak mau mengerjakan kewajibannya kita. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Apa yang kau mintakan kepadamu? Yang bisa main musik, ajarlah mereka bisa lebih baik lagi main musiknya. Yang bisa menyampaikan firman, ajarlah mereka supaya bisa menyampaikan firman itu dengan lebih leluasa dan lebih baik. Yang berdoanya mumpuni. Artinya semuanya kalau berdoa mumpuni ya, tapi ternyata ada juga yang berdoa tidak mumpuni karena ternyata orangnya nggak benar kan. Pada saat kita sudah dipercaya Tuhan dengan hal yang seperti itu, doakan orang lain yang belum kenal Yesus, yang mungkin sakit, yang benar-benar berat, doakan supaya mereka terima sesuatu yang berbeda di dalam namanya Yesus Kristus. Itu orang-orang yang dewasa. Berarti garis besarnya itu sejak dari kita sudah kenal Tuhan Yesus itu harusnya kita jadi orang apa? Dewasa. Sayangnya kita tidak mau jadi apa? Dewasa. Itu sayangnya kita tidak mau jadi dewasa, dan kita hanya ingin mendapatkan penyertaan Tuhan tanpa mengerjakan apa yang Tuhan mau. Yes, Tuhan menyertai kita, tapi ada kata kunci lain di depannya. Ajarlah. Padahal untuk sesuatu pengajaran yang benar itu tidak semua orang mau menerima. Maaf ya, untuk sesuatu yang benar, untuk sesuatu yang akhirnya membuat Bapak Ibu Saudara lebih bergairah dalam mengenal tentang Yesus, itu nggak semua orang senang dan tidak semua orang mau. Yang dimau adalah apa? Tadi kata-kata yang bagus. Padahal yang bagus dari mana tadi? Dari mana? Dicatat ya, Lukas 4 ayat 3-9 nanti dibaca sendiri. Kemudian Efesus 2 ayat 1-6. Dan yang terakhir Matius 28-20. Hanya 3 ayat. Tapi coba itu dibaca lagi dan dicermati, sehingga Bapak Ibu setelah selesai ini ngerti tentang apa yang Tuhan mau dan mengerjakannya sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan. Siapa yang Bapak Ibu Saudara harus menjadi orang-orang yang dewasa. Karena bisa ngapain? Ngajari, bukan ngajari segala. Ngajari segala berarti masih di dalam tadi Efesus asal ayat 1. Mau dilihat sama dengan orang-orang seperti itu atau tidak berbeda? Itu pilihan kita. Amin. Amin. Ya kita akan berdoa bersama-sama. Kita berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan lagu yang tadi terakhir. Sungguh besar pengorbanan Tuhan dalam kehidupan kita. Bagian lagunya aja ya. Olehkan kami Tuhan Yesus, olehkan kami untuk mendapat kasih dan kepada Tuhan. Kami ingin jadi orang-orang yang dewasa dengan identitas kami yang benar Tuhan Yesus. Identitas orang-orang yang kenal dengan siapa Engkau Yesus. Kami berani menceritakan tentang Engkau Tuhan Yesus. Dan kami tidak dapat lihat lebih baik Tuhan di depan Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kami tahu Tuhan kepada kami harus mencari jalan yang kebenaran dari hidup itu. Tolong kami Tuhan Yesus.
Biarlah kebenaran ini memerdekakan hidup kami, dan kebenaran menuntun kami, sehingga damai sejahtera yang dari Tuhan itu ada dalam kehidupan setiap kami. Dan kami percaya ketika kebenaran itu memerdekakan kami, dan kami tahu Tuhan ada pertolongan daripada-Mu, dan juga ada berkat yang tersedia bagi kami umat-Mu Tuhan. Ajar kami untuk belajar melakukan apa yang Kau kehendaki dan menerapkannya dalam hidup kami Tuhan, sehingga hidup kami boleh menjadi pelaku firman-Mu dan penggenapi firman-Mu Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang hari ini hadir dalam ibadah raya. Tuhan, kami percaya Engkau mengerti pergumulan mereka, Engkau tahu apa yang mereka hadapi, dan Engkau tahu derita tangisan dari hati mereka Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, ketika mereka datang tempat yang tepat, Engkau berkata, Engkau perisai hidup, dan Engkau adalah gembala yang baik yang siap menolong umat-Mu Tuhan. Karena itu Engkau yang campur tangan dalam hidup mereka masing-masing. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, biarlah Engkau yang terus menolong, menuntun, dan membawa mereka keluar menjadi seorang pemenang, dan mereka tidak menyerah dalam semua persoalan, tetapi mereka tahu Tuhan ada bersama dengan mereka. Campur tanganlah Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang hari ini dalam kondisi lemah secara fisik Tuhan Engkau beri kekuatan kembali. Yang tidak punya pengharapan Tuhan, hari ini Engkau berikan pengharapan, sehingga mereka boleh menatap dan memandang kepada Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Biarlah Tuhan pemulihan ada atas bangsa kami. Engkau pulihkan bangsa kami, sembuhkan bangsa ini Tuhan, sehingga bangsa Indonesia ini bangsa yang kembali bebas, tidak ada dalam pembatasan lagi, bebas dalam beribadah, dan boleh melakukan semua aktivitas dengan bebas Tuhan. Karena Tuhan yang memulihkan bangsa ini dari virus yang saat ini mencekam seluruh bangsa, seluruh dunia, bahkan Indonesia. Ada banyak orang yang ketakutan yang luar biasa, sehingga tidak berani berbuat apa-apa. Tetapi hari ini kami percaya, kami adalah orang-orang yang menang. Kami adalah orang-orang yang ada dalam perlindungan Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan, pemimpin bangsa ini, presiden, wakilnya, semua staf dan menteri Tuhan memberkati. Kota Semarang Tuhan memberkati dan menolong Tuhan, sehingga Semarang ada dalam zona hijau dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Berkati gereja GBI-BTC Gema Pujian dalam segala pergumulan, tantangan, kesulitan. Engkau memberkati seluruh jemaat Gema Pujian. Tuhan yang menolong, Tuhan memberi hati yang setia kepada-Mu, hati yang taat dan tunduk kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Berkati hamba-Mu, saudara Abang yang sudah melayani kebenaran firman Allah. Engkau memberkati. Terima kasih Bapak, pakai dia, Engkau terus buka sikapkan pewahyuan yang baru dalam kehidupannya. Terima kasih, dalam nama Yesus saya berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, untuk ibadah besok Minggu diadakan perjamuan kudus. Jadi hari ini jemaat yang hadir besok Minggu untuk hadir dan bisa menikmati perjamuan kudus, beritahu kepada yang lain, dan nikmati akan kuasa Tuhan. Ya, sekali lagi ibadah kita tetap berjalan. Ya, sudah beberapa minggu berjalan, beritahu yang lain, sehingga tidak mengalami ketakutan, sehingga takut, tidak berani untuk datang ibadah. Yang penting kita tetap tidak bersalaman, ya, cuci tangan, pakai masker, ya, itu yang paling penting. Duduk juga diatur, berjalan, supaya kita bisa menikmati akan hadirat Tuhan. Beberapa gereja masih memang tidak bisa beribadah, takut, tetapi kita bisa melalui, bisa online, bisa ibadah langsung di gereja. Puji Tuhan, kita akhiri ibadah kita hari ini, kita berdiri, kita akan terima berkat Tuhan Yesus Kristus.
sehingga daerah kami ada dalam kuasa dan campur tangan Tuhan. Tangan Tuhan yang dan melindungi, kami percaya Tuhan. Daripada malapetaka, kesakitan tidak akan menimpa kehidupan Tuhan. Yes. Tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan. Kiranya tangan menyertai kami dan melindungi ya. Daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tandangkan tangan jemaat, terima berkat Tuhan. Biarlah berkat yang terbaik yang dari surga, berkat lumbung dan berkat bakul dicurahkan dalam kehidupan seluruh jemaat Kemah Pujian. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan akan mencurahkan dalam kehidupanmu segala yang terbaik. Dan sekarang ketika kau masuk, Tuhan memberkati, dan ketika kau keluar, Tuhan juga memberkati. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil usahamu, pekerjaanmu, pendidikanmu, keluargamu, masa depanmu. Diberkati oleh Yesus Kristus Tuhan. Segala berkat yang terbaik diberikan Tuhan kepadamu, kepada seluruh jemaat Tuhan dan orang-orang kudus yang percaya kepada Yesus Tuhan. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dari Roh Kudus menyertai seluruh jemaat Kemah Pujian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah kepada memberikan damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Yesus datang pada kali kedua. Maranatha. Di dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.